warga belajar, berjumpa lagi di channel Kamu Official. Oke, sesuai dengan thumbnailnya, di sini kita akan belajar materi pecahan. Materi ini ditujukan untuk kalian yang sedang belajar matematika di kelas 5. Ngomongin tentang pecahan, warga belajar, pernah nggak sih kalian punya makanan kayak pizza atau roti? Nah, supaya adil, biasanya pizza tersebut dipotong dengan ukuran yang sama untuk dibagikan ke teman kalian. Nah, pasti pernah kan ya? Tahu nggak kalau potongan yang dibagikan ke teman kalian itu bisa dituliskan dalam bentuk pecahan loh. Nah, materi pecahan akan kita bahas. Untuk awalnya, di sini kita akan belajar mengenai definisi pecahan dulu, dilanjutkan dengan cara menuliskan pecahan. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai operasi hitung pecahan. Kita fokus yang penjumlahan dulu, lalu kita akan melakukan terkait cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang lain. Oke, mari kita simak. Apa itu pecahan? Jadi pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Jadi bagian itu kalau bersatu itu kan membentuk satu keseluruhan gitu. Coba kalian lihat ilustrasi pizza ini. Pizza itu kan awalnya satu utuh, terus dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, potongan-potongan tersebut tadi itu kalau disatukan akan menjadi satu lagi kan? Tapi kalau dibagikan nanti kan berkurang. Jika potongan ini kan ada 6 pizza, satu pizza dipotong menjadi 6. Jika satu pizza dibagikan ke orang lain, maka nanti bisa dituliskan sisa pizza itu 6 kurangi 1, yaitu 5/6. Jadi sisa per jumlah keseluruhan. Terus berapa potong pizza yang dibagikan ke orang lain dalam bentuk pecahannya? 1/6. Jadi 1 yang di atas itu yang ditanya per jumlah keseluruhan. Nah, kita next ke sini supaya paham cara menuliskan pecahan. Pecahan itu dituliskan dalam bentuk A per B. A, atas, B, bawah. Atas disebut sebagai pembilang, B, penyebut. Ingat, penyebut. A dan B itu merupakan bilangan bulat. Contoh bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan nggak boleh 0. Ingat, nggak boleh 0 ya. Jadi 0/1 itu nggak boleh. Terus cara menuliskannya gimana? Misal nih, ada satu buah pizza dipotong menjadi 8 bagian. Terus masing-masing teman kalian itu mendapatkan satu potong. Berarti nanti nulis pecahannya gimana? Berarti 1 per jumlah keseluruhan per 8. Kalau dibagiin 1, berarti sisa berapa? 7. Berarti 7/8. Kalau satu pizza ini sudah dibagikan ke 3 orang, sisa berapa? 5 kurangi 3. 8 kurangi 3. 5. Berarti 5/8 begitu. Terus kita lanjut ke pecahan senilai. Pecahan senilai itu maksudnya jika ada 2 pecahan, nah salah satu pecahannya itu disederhanakan dengan dibagi dengan bilangan yang sama, maka kalau nilainya sama disebut pecahan senilai. Contoh, coba kalian perhatikan pizza yang di sebelah kiri. Itu kan ada 4 potong. Nah, kalau yang di kanan itu ada 8 potong. Kalau yang di kiri itu satu pizza diberikan ke orang lain, setiap satu orang itu mendapatkan satu potong pizza. Tapi kalau di kanan, kalau misal setiap satu orang itu mendapatkan 2 potong pizza. Berarti cara menuliskannya gimana? Gini, kalau yang di kiri menuliskannya potongan pizza yang dikasihkan ke orang lain itu 1/4. Kalau di kanan, kalau setiap orang mendapatkan 2 potong pizza, maka nulisnya 2/8. Coba kalian perhatikan ini. Satu potong, kalau di sebelah kiri itu kan utuh gini kan,
seperempat. Kalau yang di kanan, itu kan seperempat ini masih dibagi 2 lagi kan, tapi karena berhubung 1 orang mendapatkan 2, berarti di kiri sama di kanan itu nilainya sama. 2/8 atas dan bawah itu harus dibagi dengan angka yang sama. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Seperempat. Kiri dan kanan sama, gitu. Kita lanjut untuk yang operasi hitung pecahan. Nah, di sini kita fokusnya untuk yang penjumlahan ya. Penjumlahan. Untuk tipe soalnya itu biasanya penyebutnya sama atau penyebutnya beda, gitu. Contoh, Rizky mempunyai 4 potong semangka dari paman. Misal 1 semangka dipotong menjadi 5 bagian, terus 4 potong diberikan kepada Rizky, dan dia juga mendapatkan tambahan 3 tambahan semangka dari neneknya. Berapa total semangka yang diperoleh Rizky? Tuliskan dalam bentuk pecahan. Tinggal gini aja. Yang dikasih ke Rizky tadi kan 4. Sedangkan 1 potong semangkanya itu kan 5. Dipotong menjadi 5. Berarti 4/5. Kalau yang dari neneknya itu kan 3. Berarti 3/5. 4/5 ditambah 3/5 karena bawahnya itu sama, penyebutnya itu sama, langsung dijumlah. 4 ditambah 3, 7. 5, penyebut itu sama, tetap ditulis 5. 7 bagi 5 bisa nggak? Bisa. 7 bagi 5 dapat 1, sisa 2. Misal, 8/5 berarti dapat 1, sisa 3 atasnya, berarti 1 3/5 gitu. 1 2/5 ini itu disebut juga dengan pecahan campuran. Kalau yang sini 7/5 itu pecahan biasa. Terus kalau ada soal, penyebutnya beda gimana? Ya tinggal disamakan dulu penyebutnya. Bawahnya itu harus sama kuncinya. Misal setengah ditambah sepertiga. 2 sama 3 itu dijadikan angka berapa biar sama. 6 itu kan bisa kan? Kalau 2 itu udah jadi 6 berarti harus dikali 3. Kalau bawah dikalikan 3, atas juga kali 3. Setengah kali 3, 3/6. Terus yang sepertiga, 3 yang bawah ini itu harus dijadikan 6. Berarti dikalikan 2. Sepertiga atas bawah kali 2. 2/6. 3 tambah 2 berapa? 5. Yang bawah itu tetap 6. 5/6 gitu. Kemudian, ini ada contoh soal lagi. Bila 5/18 ditambah 3, 7/18 itu jawabannya berapa? Ini adalah kombinasi antara pecahan biasa dengan pecahan campuran. Tinggal dijumlah aja kalau bawahnya sama. Jadi, 5 tambah 7 berapa? 12. 3, 12/18. Ingat, kalau masih bisa disederhanakan, kita tulis yang sederhana. 12 sama 18 sama-sama bisa dibagi berapa? 6 kan? 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, 3. Berarti 3, 2/3. Terus, misal bawahnya itu beda. 2/3 ditambah 1/2. Kita sama dengankan dulu bawahnya dengan dijadikan 6. Jadi 2/3, bawah kali 2, atas juga kali 2. Terus 1/2 itu karena bawahnya 2, berarti atas bawah kali 3. Jadilah 1/7/6. 1/7/6, 7/6 itu kan masih bisa dibagi. 7 bagi 6 dapat 1, sisa 1. Berarti 1 tambah 1, 2, 1/6. Gitu. Nah, kalau pecahannya desimal gimana nih, Kak? Ya tinggal ditambah aja. Kalau desimal itu tinggal disejajarkan komanya. 0,35 ditambah 6,95. 5 tambah 2, 7. 3 tambah 9, 2. 51, 7,27 gitu.
Misal 1,5 ditambah 0,5. Berapa? Kita sejajarkan komanya dulu. 1,5 ditambah 0,5. Berarti 2. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, itu kita belajar mengenai cara mengubah bentuk pecahan ke bentuk yang lain. Di sini kita fokus untuk yang mengubah pecahan ke bentuk persen atau sebaliknya. Misal ada 3/4, itu berapa persen? Tinggal persen itu kan artinya per 100. Jadi bawah itu harusnya 100. 4 kali berapa biar bawahnya 100? Kali 25 kan? Kalau bawah kali 25, atas juga kali 25. 3/4, atas bawah kali 25. 7 per 100. 7/100 itu dituliskan dalam bentuk persen, 75%. Jadi 3/4 itu sama aja 75%, gitu. Nah, kalau 45% gimana pecahan biasanya? Kita tinggal jabarkan 45% persen, artinya per 100. Jadi 45/100 itu atas bawah sama-sama bisa dibagi 5 kan? 45 bagi 5, 9. 100 bagi 5, 20. 9/20. Udah, mentok sampai situ. Terus soal yang C. Jika sebanyak 40% siswa SD adalah perempuan, dari keseluruhan jumlah siswa 245 berapa perempuannya? Ini kan 40% dari 245 itu perempuan. Berarti berapa? Banyak siswanya. Tinggal kita jabarkan 40%. Itu artinya 40/100. Kita sederhanakan sama-sama bisa dibagi 20. 2/5 kali 245, 98. Nah, kalau perempuannya 98, berarti laki-lakinya 245 dikurangi 98. Begitu. Nah, mungkin itu tadi yang dapat Kak Ida sampaikan. Semoga apa yang Kak Ida berikan itu dapat diterima. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan asesmennya ya. Bye-bye.